Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, kajian materi pada kesempatan ini judulnya adalah Sejarah Puasa dalam Kehidupan Beragama. Ya, yang tentunya agama yang dimaksud adalah agama Islam. Anak-anakku semuanya, materi ini sebenarnya sudah kalian kuasai, sudah kalian mengerti. Namun alangkah baiknya pada kesempatan ini kita melakukan penyegaran kembali. Sehingga harapan kita dengan mengkaji materi ini akan bisa menambah kekusukan kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan pada kali ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam materi ini. Nanti kalian bisa mengkaji PowerPoint yang sudah saya siapkan, ya. Antara lain materi ini nanti adalah meliputi sejarah puasa sebelum Islam, kemudian awal perintah puasa dalam Islam, makna puasa, hikmah berpuasa, manfaat puasa dari segi kesehatan, hukum puasa, syarat wajib puasa. Itu materi-materi yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Baiklah anak-anakku semuanya, marilah kita mulai pembahasan ini dengan materi yang pertama, yaitu sejarah puasa sebelum adanya agama Islam. Kalian tahu semua bahwa Islam itu baru berkembang pada awal abad ke-7 ketika Nabi mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun, yaitu sekitar tahun 611 Masehi. Bagaimanakah puasa sebelum Islam? Ya. Di Jazirah Arab, tradisi berpuasa sudah dilakukan jauh sebelum Islam datang. Kita tahu bahwa tradisi itu ada tradisi yang baik, ada tradisi yang tidak baik. Tentunya tradisi yang perlu kita kembangkan adalah tradisi yang baik. Di Jazirah Arab ini sebelum ada agama Islam, jadi sebelum Islam berkembang di Jazirah Arab, kita tahu agama Islam itu lahir di Jazirah Arab. Tepatnya Al-Quran itu mulai dikembangkan pada tahun 611. Pada usia Nabi pada waktu itu adalah 40 tahun. Kalau Nabi lahir pada tahun 571 Masehi, nah berarti pada waktu itu adalah tahun 611 Masehi. Di Jazirah Arab itu sudah ada ajaran Islam, sudah ada tradisi Islam. Ya, ada tradisi puasa. Yang tentunya ketentuan-ketentuan puasa sangat berbeda dengan ketentuan puasa menurut ajaran agama Islam. Esensi puasa sama, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan yang lainnya. Menahan diri, ya. Kemudian tata cara dan durasi waktu puasa tidak sama dengan Muslim. Ya. Di dalam agama Islam punya ketentuan sendiri yang diatur di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 sampai dengan 187. Sedangkan ayat 183 adalah ketentuan perintah puasa. Di dalam agama-agama lain punya ketentuan
sendiri-sendiri yang tentunya tidak sama. Kemudian puasa telah diwajibkan atas pengikut semua agama sebelum lahirnya agama Islam. Banyak negara di belahan bumi ini yang mempunyai berbagai macam agama, yang mana hampir semua agama itu ada ajaran puasanya. Ya, yang masing-masing agama punya ketentuan, punya persyaratan yang berbeda-beda. Bahkan puasa juga dilakukan oleh para penganut kepercayaan atau penyembah berhala. Di Indonesia misalnya, ya, jauh sebelum Islam datang, Islam itu berkembang di Indonesia, mengalami perkembangan yang pesat sekitar abad ke-12-13. Meskipun sebenarnya Islam sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-7, pada zaman kekhalifahan di Arab Saudi. Namun penganut kepercayaan juga sudah mengajarkan adanya puasa, ya, yang tentunya puasanya, ketentuannya juga tidak sama dengan di dalam agama Islam. Kita mengenal di aliran kepercayaan di Indonesia ada yang namanya puasa mutih, tidak makan garam, atau yang lainnya. Puasa itu sendiri termasuk ibadah yang paling berat. Kenapa yang paling berat? Karena puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi kita juga harus ekstra sabar, mengendalikan nafsu-nafsu kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan amarah kita. Dan puasa itu merupakan ibadah yang hanya diketahui oleh diri kita sendiri dan Allah tentunya. Kalian bisa mengatakan puasa dalam satu anggota keluarga. Kadang-kadang ada yang tidak tahu kalau ternyata kalian tidak berpuasa. Kalian minum di dalam kamar, ketika keluar kamar kalian mengatakan puasa, tidak ada yang tahu. Jadi ibadah puasa itu adalah ibadah yang hanya diketahui oleh dirimu sendiri dan Allah tentunya. Jadi itu ibadah yang sangat berat, ya. Kemudian puasa itu juga merupakan media yang paling baik untuk memperbaiki akhlak. Yang biasa kita berbicara tidak baik, ya, saat berpuasa kita harus bisa mengendalikan diri untuk berbicara baik, untuk berbicara tidak menyakiti orang lain. Yang biasa marah harus bisa mengendalikan diri untuk tidak marah dan lain sebagainya, sehingga otomatis akhlak kita akan berubah, ya. Ini media yang paling baik untuk memperbaiki akhlak kita. Nah, itulah sejarah puasa sebelum Islam. Intinya bahwa Islam itu, puasa itu sudah ada sebelum agama Islam. Banyak agama di berbagai penjuru dunia yang mengajarkan puasa sebelum ada agama Islam. Kita lanjutkan. Paham ya anak-anakku semuanya? Ya, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu awal perintah puasa dalam Islam. Sebenarnya kapan adanya perintah puasa di dalam agama Islam? Ya tentunya ya ketika turun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah puasa, yaitu setelah turunnya ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Jadi pada sekitar tahun 611 Masehi ketika Nabi mulai mengembangkan ajaran agama Islam, mulai mengembangkan Al-Quran. Yang berkaitan dengan perintah sholat adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah perintah sholat. Perintah puasa. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, di sini ditekankan yang beriman. Berarti yang mendapatkan perintah puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu awal perintah puasa di dalam agama Islam. Sedangkan kewajiban puasa Ramadan itu dimulai pada tahun kedua Hijriah. Kalau Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu pada tahun 622, itu tahun pertama Hijriah, berarti tahun kedua Hijriah, ya, kewajiban puasa Ramadan itu adalah tahun Masehinya 623 Masehi. Sedangkan syarat, rukun, dan wajib puasa Ramadan diatur di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 hingga 187. Untuk materi ini akan dibahas di dalam kajian materi lain, ya. Jadi batasan materi kita adalah berkaitan dengan sejarah puasa. Itu ya. Jadi sudah kalian ketahui, ya, awal perintah puasa. Jadi sejarahnya tadi dimulai dari sebelum Islam lahir sudah ada puasa, agama-agama di berbagai dunia. Sedangkan di dalam agama Islam, perintah sholat adalah ketentuan yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kita lanjutkan, paham ya anak-anakku semuanya? Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu makna puasa. Apakah makna puasa itu? Ya. Menurut bahasa, jadi ditinjau dari segi bahasa, puasa itu artinya adalah menahan dan berhenti dari segala sesuatu. Itu kalau ditinjau dari segi bahasa. Sedangkan menurut istilah fikih, puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, ya, dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi menurut istilah fikih di sini, ya, menahan diri, makan, minum, hubungan suami istri tentunya yang sudah bersuami dan sudah beristri, nah, perbuatan yang membatalkan puasa, yang mana ketentuan ini diatur dalam Al-Baqarah 184 tadi sampai dengan 187 tadi. Tentunya pada malam hari setelah terbenam matahari, kita boleh makan, boleh minum, suami istri boleh melakukan hubungan, ya. Untuk hubungan suami istri ini apabila dilanggar, hukumannya sangat berat. Jadi hubungan suami istri di siang hari saat bulan Ramadan itu hukumannya sangat berat. Jadi harus mengganti dengan puasa berturut-turut selama 2 bulan. Ya, kalian bisa bayangkan bagaimana beratnya puasa dalam 1 bulan berturut-turut. Ya, kalau 2 bulan itu rasanya berat sekali. Nah, tentunya ini untuk pengetahuan kalian nanti jika kalian sudah berumah tangga tentunya. Ini makna puasa, ya, bisa kalian pahami ya. Kita lanjutkan hikmah berpuasa. Dengan berpuasa kita bisa mengambil banyak hikmah tentunya ya. Kita bisa mengambil hikmah ya, yang pertama, dengan puasa kita bisa latihan rohani untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya, karena kita tadi puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan lain sebagainya, nafsu amarah,
ya, dan apapun juga yang membatalkan puasa. Kita betul-betul harus bisa mengendalikan diri. Ini adalah latihan rohani. Bagaimana cara mengendalikan diri? Kita harus ekstra sabar tentunya. Yang kedua, mendidik jiwa untuk memegang amanah. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan memegang amanah di sini adalah mentaati segala ketentuan-ketentuan. Karena kita berpuasa, tentunya mentaati ketentuan-ketentuan, syarat-syarat sahnya puasa. Jadi itu mendidik kita untuk memegang amanah. Meskipun sudah saya sampaikan tadi bahwa puasa itu ya hanya bisa diketahui oleh dirimu sendiri dan Allah tentunya ya. Tetapi kita di sini adalah mendidik jiwa untuk memegang amanah, mentaati segala ketentuan, aturan di dalam puasa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan empati atau kepekaan sosial. Kita menahan diri, tidak makan, tidak minum. Kita merasakan betapa hausnya di siang hari, panas sekali, betapa laparnya. Ya, dalam satu hari kita merasakan lapar dan haus. Kita bisa bayangkan saudara-saudara kita yang tidak bisa makan, tidak hanya dalam satu hari. Muncul kepekaan sosial kita, kesadaran kita untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak bisa makan, tidak hanya dalam satu hari. Ya. Saudara kita mungkin hanya bisa berbuka dengan air putih. Ya. Makanya kita lihat ya ketika bulan Ramadan di langgar, musola, masjid banyak tersedia makanan. Itu merupakan bukti adanya kepekaan sosial, ya, menyediakan buka di masjid atau musola. Kepekaan sosial kita juga kita tujukan pada fakir miskin, saudara-saudara kita yang tadi tidak bisa makan, tidak hanya dalam satu hari saja. Mungkin sebelum puasa kita tidak bisa merasakan bagaimana lapar, bagaimana haus. Dengan puasa kita merasakan, sehingga tumbuhlah empati, kepekaan sosial kita terhadap lingkungan, terutama di lingkungan sekitar kita berada. Hikmah puasa yang lain adalah menyehatkan badan. Secara otomatis dengan puasa itu sebenarnya adalah menyehatkan badan kita. Mengapa? Karena kita lebih bisa mengatur pola makan, mengurangi makan, terutama itu bagi kalian yang kelebihan lemak, obesitas, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Nah, dengan puasa secara otomatis akan menyehatkan badan kita. Kolesterol kita akan berkurang, lemak kita akan berkurang, dengan catatan di saat berbuka kita tidak boleh berlebihan. Memang dianjurkan, disarankan, meskipun kita diwajibkan atau disarankan untuk secepatnya berbuka, tetapi kita tidak disarankan, tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan untuk berlebihan. Segala sesuatu dimakan. Itu nanti yang terjadi pasca bulan Ramadan, justru menjadi tidak sehat badan kita. Jadi kalau kita melaksanakan tuntunan puasa secara benar, secara otomatis sebenarnya itu akan menyehatkan badan kita. Kemudian berpuasa itu juga akan mendapatkan hikmah, yaitu adanya rasa syukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuka puasa di sore hari, tentu kita akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Itu adalah bukti rasa syukur kita. Dengan seteguk air putih, dengan menengguk segelas air putih, kita sudah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah realisasi dari rasa syukur kita, bahwa kita masih diberi kesehatan, kuat berpuasa. Kita tetap bersyukur dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sakit sehingga tidak bisa menunaikan ibadah puasa. Ya. Rasa syukur kita dengan bersedekah tadi, empati kita, kepekaan sosial kita dengan sedekah di masjid, itu juga merupakan realisasi dari rasa syukur kita. Bagaimana dengan kalian sebagai pelajar? Kalian sebagai pelajar, untuk merealisasi rasa syukur kalian tentunya adalah dengan semakin giat belajar, semakin giat menuntut ilmu, mensyukuri apa yang didapat, semakin berbakti kepada orang tua. Itu realisasi dari rasa syukur kalian semua. Minimal di saat berbuka kita alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah merupakan bukti rasa syukur kita semua. Demikian anak-anakku ya, paham ya? Itu hikmah dari puasa luar biasa. Kalau kita cermati ya, mulai dari poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 5, hikmah puasa itu sangat luar biasa. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Paham ya anak-anakku? Kita lanjutkan materi kita. Dengan manfaat puasa ditinjau dari segi kesehatan yang sebenarnya sudah kita singgung di hikmah puasa tadi. Ada contoh, kurang lebih ini hanya sekedar contoh saja manfaat puasa. Di sini saya sampaikan ada 10 ya, mungkin lebih dari itu ya. Yang pertama, dengan berpuasa kita merasa lebih baik fisik dan mentalnya. Tadi kaitannya dengan kesehatan tadi. Fisik kita terasa lebih baik ya. Mental kita karena kita semakin pasrah, semakin sabar, semakin ikhlas, sehingga mental kita akan semakin baik. Merasa lebih muda. Karena kita sehat, kita merasa lebih muda, kita bisa menjalankan ibadah puasa. Membersihkan badan dari toksin karena kita menahan tidak makan dan tidak minum sehingga toksin jadi bersih ya. Kemudian yang keempat, menurunkan tekanan darah dan kadar lemak. Ya, bagi yang punya penyakit darah tinggi, otomatis dengan puasa itu tentunya tekanan darah akan menurun. Mengapa? Asupan atau suplai asupan makanan kita yang mengandung garam berkurang. Kita menahan makan, berarti asupan garam kita berkurang. Jika asupan garam kita berkurang, tentunya tekanan darah juga akan berkurang. Asupan makanan kita berkurang, kadar lemak pun juga berkurang. Ini manfaat puasa. Kemudian lebih mampu mengendalikan seks karena memang di saat bulan Ramadan khususnya di siang hari kita tidak boleh melakukan aktivitas seks bagi yang bersuami atau beristri. Untuk kalian bagaimana? Jangan memikirkan, jadi tidak usah memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan seks. Ya. Memikirkan bagaimana lawan jenisnya dan sebagainya, itu sudah kaitannya dengan seks. Ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan ya. Ini mengendalikan diri. Kemudian membuat badan sehat dengan sendirinya. Jadi otomatis ya kalau puasa itu badan kita terasa lebih sehat ya. Enteng ya, dalam bahasa Jawanya itu. Puasa itu jadi enteng, kolesterol berkurang,
asam urat berkurang, lemak berkurang, sehingga akan menjadi lebih giat, mudah untuk menjalankan ibadah. Kalau badan kita terasa berat, melaksanakan ibadah pun juga berat rasanya. Tapi kalau badan kita itu terasa ringan, kita juga akan ringan pula dalam menjalankan sunnah-sunnah di dalam ibadah puasa. Bisa melaksanakan tadarus, malam hari tidak ngantuk, ya. Bisa tadarus, bisa taraweh dengan sempurna, ya. Ini. Kemudian mengendorkan ketegangan jiwa kita. Kemudian menajamkan fungsi indrawi, melatih kemampuan mengendalikan diri, memperlambat proses penuaan. Itulah antara lain, dan mungkin masih banyak sekali manfaat ya yang bisa kalian rasakan untuk kesehatan kita masing-masing. Ya, kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah hukum puasa. Puasa itu bermacam-macam, ya. Ada puasa wajib. Puasa wajib itu meliputi puasa Ramadan, puasa karafat atau hukuman, puasa nazar, janji. Hati-hati dengan nazar kalian ya. Jangan mudah janji atau nazar sekiranya kalian tidak mampu. Ya, kalian boleh nazar puasa, wah nanti kalau saya diterima di perguruan tinggi dengan jalur SNMPTN, saya akan puasa selama 2 bulan. Nah, jangan yang berat-berat ya. Misalkan akan puasa 7 hari berturut-turut. Itu harus ditaati ya, harus ditepati ya. Janji itu, nazar puasa ya. Kemudian puasa sunnah ini juga banyak sekali, bermacam-macam. Puasa haram ada yang diharamkan juga. Misalnya untuk mereka yang haid, bagi perempuan diharamkan berpuasa, nifas setelah melahirkan. Ya, jadi untuk perempuan ini kurang lebih dalam 1 bulan ini ada sekitar 7 hari. Ya jika haid, ya, loh saya puasa ini biasanya 7 hari, kok hanya 5 hari sudah, berarti itu rezeki ya. Rezeki, kalian mendapatkan rezeki untuk menjalankan puasa lebih banyak. Artinya menggantinya hanya sedikit. Untuk yang cowok tentunya tidak ada ya. Yang diharamkan puasa ketika Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Tasrih, itu juga diharamkan puasa. Kemudian ada puasa makruh juga. Nah, tentang ketentuan ini sebenarnya akan dibahas lebih detail di dalam pembahasan materi lain. Ya, baiklah anak-anakku, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 6, yang ketentuannya jelas ini di dalam ayat Al-Quran yang ada di surat Al-Baqarah 184 sampai dengan 187. Yang pertama adalah Islam. Kalian semua Islam tentunya. Ya, syarat Islam apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah baligh. Yang ketiga, baligh itu kalau perempuan adalah menstruasi itu ya. Yang ketiga, syarat wajib puasa adalah berakal sehat. Orang gila itu tidak punya kewajiban untuk puasa ya. Tapi tentunya kita tidak akan mau menjadi orang gila kan ya. Kita bersyukur justru menjadi orang yang tidak gila atau berakal sehat. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Haid itu tadi bagi perempuan yang pada dalam durasi 1 bulan itu biasanya rata-rata 1 minggu, tetapi tidak sama. Masing-masing personel ada yang 5 hari, bahkan ada yang lebih dari 7 hari. Tetapi batasan waktu dikatakan masa haid itu adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari itu berarti penyakit, tetap ada kewajiban puasa. Bahkan kewajiban sholat pun tetap. Nifas ini bagi yang
habis melahirkan, perempuan yang habis melahirkan itu biasanya sekitar 40 hari. Itu pun juga tidak sama. Tapi maksimal adalah 40 hari. Kemudian yang kelima adalah mampu atau kuat berpuasa. Ya, bersyukurlah bagi yang mampu kuat berpuasa. Ya. Yang keenam adalah mukim. Hal-hal syarat, rukun, wajib ini juga akan dibahas dalam materi lain tentunya. Jadi bukan di dalam pembahasan ini. Jadi penekanan materi kita tadi adalah tentang sejarah puasanya. Berikutnya, ya ini materi tadi yang pertama sampai dengan yang terakhir sudah kita bahas di sini. Sebenarnya materi-materi yang sudah kita bahas tadi bisa kalian kembangkan masing-masing, bisa kalian diskusikan melalui grup WA kalian. Jadi bagaimana sejarah puasa, poin-poinnya melalui PowerPoint saya tadi bisa didiskusikan, bisa diperluas, bisa dikembangkan, bisa tanya jawab. Kalau di sini dalam kesempatan ini hanya satu arah, kita tidak bisa diskusi, tetapi kalian bisa didiskusi di forum lain, misalnya di grup WA kalian, sehingga materi yang sedang kita bahas saat ini bisa berkembang lebih luas lagi, bisa kalian dalami melalui tanya jawab. Jadi kalian-kalian yang pengetahuannya sudah jauh lebih banyak bisa menularkan pengetahuan kalian kepada teman-teman kalian. Insya Allah itu juga merupakan pahala untuk kalian, bagi kalian yang sudah menguasai materi, mempunyai pengetahuan tentang puasa. Untuk teman-temanmu yang mungkin belum banyak pengetahuannya, ya. Ini di dalam grup WA kalian masing-masing. Ya. Kemudian berikutnya, janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang berpuasa Ramadan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Luar biasa anak-anakku, ya. Saatnya kita betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, karena kita tidak tahu bulan Ramadan yang akan datang kita masih bisa bertemu atau tidak. Itu hanya Allah yang tahu. Alangkah baiknya kalau dalam kesempatan Ramadan saat ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengumpulkan, melaksanakan amalan-amalan kita dengan semaksimal mungkin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ya, itulah ya yang dapat kami sampaikan. Jadi di dalam berpuasa itu kita bisa mendapatkan 2 kebahagiaan. Kalian bayangkan ya, ketika nanti berbuka tiba, alangkah nikmatnya. Apapun yang kita makan, apapun yang disediakan oleh orang tua kalian, luar biasa, sangat membahagiakan. Bahkan dengan
menengguk segelas air putih saja, kita sudah merasakan betapa segarnya. Kita sudah alhamdulillah. Ya, terlebih lagi bagi kalian yang bisa menikmati aneka ragam makanan di saat berbuka puasa. Jadi kebahagiaan yang luar biasa, nikmatnya luar biasa. Ini saat berbuka puasa. Itulah anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri, untuk kalian semuanya, dan akhirnya selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah Ramadan mulai dari awal hingga akhir, bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang begitu banyak. Ya, semoga Ramadan tahun ini akan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya, dan semoga juga kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, jika ada kekurangan. Ya, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.